Brebes memang luar biasa. Dari jam berapa di sini tadi? Jam berapa? Jam 6, jam 7. Datang karena bayaran. Ada yang bayarin. Dijanjiin uang. Ini bukan wajah-wajah orang dibayar. Ya, ini wajah-wajah pejuang semua di sini ya. Panas pun tidak melelehkan semangat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Yang keras. Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya? Namanya? Bukan Amin. Nanti di kertas suara cari mana si Amin? Nggak ada. Namanya? Wakilnya? Nah, singkatannya? Singkatannya? Untuk apa? Nomornya? Angkat semua tangannya. Untuk apa? Nomornya? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Partainya apa? Partainya apa partainya? Oh, gini. Dengerin, nih. Partainya ada 3 pengusung, 4 pendukung. Ya, urut abjad ya. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Yuk sama-sama. Yang keras. Ya, apa partainya? Sekali lagi. Namanya siapa? Wakilnya? Nomornya? Angkat tangannya. Nomor berapa? Singkatannya? Partainya? Untuk apa? Bapak sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk bertatap muka, bukan sekedar untuk bertatap mata. Kita berkumpul di sini karena kita ingin Indonesia mengalami perubahan. Harga-harga murah atau mahal? Beras murah atau mahal? Pendidikan murah atau mahal? Kesehatan murah atau mahal? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Dilanjutkan mahalnya. Pendidikan mahal diteruskan. Beras mahal diteruskan. Yang begini sedikit. Gimana kalau diteruskan? Tidak mau. Perlunya apa? Perlunya perubahan. Kita ingin agar terjadi perubahan supaya rakyat Indonesia bisa merasakan kemakmuran. Betul? Tuh tulisan di sana. Pak Kanis, Wong Tani susah pupuk. Betul? Susah pupuk. Bagaimana kalau kita teruskan? Yuk diteruskan susah pupuknya. Yang ngurusi sekarang tuh kepengen meneruskan. Bagaimana? Setuju? Tidak setuju? Perlunya apa? Nomornya berapa?
Kita ingin petani-petani kita tidak lagi menderita. Petani kita pupuknya murah, terjangkau, kapan saja ada. Betul? Di pertanian kita itu masalahnya 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Betul? Oh, lihat nelayan. Solar susah, ada tulisannya di situ. Nelayan menjerit, solar mahal. Betul? Solarnya susah, izinnya susah, ikannya murah. Betul tidak? Ini adalah kondisi yang harus diperbaiki. Bapak sekalian, saya mau sampaikan, ada urusan yang rumit, ada urusan yang sebenarnya sederhana. Saya beri contoh, perhatikan. Pernah tidak kita ngalami ada jalan rusak bertahun-tahun tidak diperbaiki? Sering. Saya tanya nih, apakah memperbaiki jalan itu sulit? Lalu kenapa rusak terus? Kenapa? Iya, gampang jawabnya, tidak pernah diurus. Kalau mau diperbaiki, tinggal taruh anggarannya, siapkan kontraktornya, dibangun rapi. Betul? Apakah ini boleh dibiarkan terus? Kalau mau dilanjutkan, dibiarkan aja terus. Mau dilanjutkan? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Insya Allah 100 hari pertama prioritas adalah pengendalian pangan kita, tata niaga kita, tata niaga pangan, pabrik pupuk, distribusi solar. Itu jadi prioritas 100 hari pertama ketika bertugas nanti. Sudah cukup penderitaan petani, sudah cukup penderitaan nelayan, dan sudah cukup penderitaan keluarga-keluarga dengan harga yang mahal itu. Tapi kita merasakan perjuangan itu tidak mudah. Bukan banyak, ada yang menginginkan ini dilanjutkan. Yang mau bikin perubahan dihambat-hambat, mau bikin acara, izinnya hilang. Mau cari lapangannya tidak bisa dipakai. Betul? Mau nyewa gedung, mendadak gedungnya tidak bisa disewa. Mau sewa mobil, sewa bis, mau ke JIS, tau-tau dibatalkan. Betul? Itu dipangkas-pangkas itu. Betul tidak? Apakah ibu bapak takut? Apakah gentar? Haruskah kita mundur? Haruskah maju terus? Maju terus? Maju terus? Maju terus? Maju terus? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya? Nomornya? Dengan semangat seperti ini insya Allah 14 Februari jadi Hari Perubahan Indonesia. Bu Bapak di sini tadi tanyakan, ada yang bayaran nggak di sini? Nggak ada yang bayaran. Saya perhatikan, saya cerita ya. Saya dapat kesempatan berkeliling ke banyak tempat. Allah takdirkan saya dapat kesempatan untuk berkeliling Indonesia. Dan dalam semua pertemuan yang saya datangi, yang saya temukan adalah orang-orang yang berkumpul membawa harapan. Orang-orang yang berkumpul menginginkan perubahan. Bukan orang-orang berkumpul menginginkan bayaran. Dan itu nampak dari mana? Gampang jabat tangannya. Tidak ada jabatan penuh dengan semangat. Betul. Tatapan matanya menyala berbinar-binar penuh harapan untuk perubahan.
Ciri yang berikutnya, tidak kendor oleh panas, tidak luruh oleh hujan. Hujan panas tetap bertahan karena ingin ada. Itu saya temukan di berbagai tempat seluruh Indonesia. Jadi ketika kita berjuang, jangan membayangkan kita sendirian. Di luar sana ada begitu banyak yang bersama-sama dalam perjuangan kita. Bapak, bawa HP enggak? Bawa HP? Ada pulsanya? Aman? Memori aman? Baterai aman? Keluarkan HP-nya. Nyalakan kameranya. Ayo, nyalakan kameranya. Ibu dua kameranya. Oh, ini tetangganya. Ya. Nyalakan kamera. Yuk, bukan nyalakan flash. Flash itu apa? Lampu. Lampunya nggak usah nyala. Udah terang sekarang ya. Terang. Siap? Saya mau minta ibu bapak merekam yang nanti saya katakan. Lalu rekamannya jangan rekam dulu sekarang, saya cerita dulu nih. Ya. Lalu rekamannya disebarkan. Kenapa? Karena kalau kita mau menang harus banyak yang ikut nyoblos. Apakah yang ada di sini seluruh warga Brebes? Tidak, masih banyak warga Brebes di luar sana. Betul tidak? Supaya bisa menjangkau semua, yuk kita rekam sama-sama. Nanti rekamannya, nanti salamannya. Dani ngurah sabar. Nyong sabar, Rika nggak sabar. Nah. Ini mau rekaman, bro. Yuk kita rekaman dulu. Nanti. Nah, udah, rekaman dulu ya. Siap, nyalakan HP-nya. Siap ya. Yuk, benderanya turun dulu, bendera turun. Biar nggak mengganggu kamera. Bendera turun, digulung. Jangan sampai nyocok, ya. Nanti salaman habis ini, ya. Iya, belum salam, saya juga belum. Dah, siap? HP siap? Aman ya? Yuk, Pak Ibu sekalian. Hari ini hari Selasa 30 Januari 2024. Kita berkumpul di Selatri di Brebes. Bersama-sama datang membawa harapan. Kita ingin Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Kita ingin agar harga pupuk murah dan tersedia. Kita ingin beras harganya jadi murah. Kita ingin pendidikan jadi terjangkau. Kesehatan jadi murah. Lapangan pekerjaan tersedia. Yang menjadi buruh bisa hidup sejahtera. Yang pengemudi ojol bisa hidup sejahtera. Yang punya usaha, usahanya bisa lebih berkembang. Tapi kondisi akhir-akhir ini menandakan itu sulit dicapai karena kebijakan yang ada selama ini. Karena itu kita menginginkan perubahan. Kita ingin perubahan. Ini bukan soal mengganti nama orang, ini soal mengganti kebijakan. Kita ingin kebijakan yang menambah lapangan kerja, investasi yang padat karya, bukan yang padat modal saja, supaya lapangan pekerjaan tersedia. Yang berkumpul di tempat ini bukanlah orang-orang yang datang karena bayaran. Yang berkumpul di sini datang karena bawa harapan. Ibu dan Bapak semua, rekaman ini nanti disimpan. Rekaman ini disimpan dan dijadikan bukti untuk diri sendiri. Catatan diri sendiri.
Saat ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kondisi ketidakadilan akan diteruskan atau kita ubah menjadi keadilan? Kita di persimpangan jalan antara jadi negara kekuasaan atau tetap jadi negara hukum. Ibu dan Bapak, rekaman ini jadi bukti bahwa di hari Selasa ini Ibu dan Bapak punya pilihan berada di rumah, santai-santai, nonton-nonton. Tapi Ibu Bapak memilih datang ke sini di Selatri berpanas-panas yang nanti Ibu Bapak bisa ceritakan pada anak cucu. Kira-kira Ibu Bapak bisa bilang begini, di saat Indonesia di persimpangan jalan, kakekmu, nenekmu tidak tinggal diam, tapi bagian dari pejuang perubahan. Rekaman ini disimpan jadi bukti buat diri sendiri bahwa Ibu Bapak bukan orang-orang egois yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi orang-orang yang memilih berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Yang datang di sini adalah para pejuang, orang-orang yang menginginkan Indonesia adil makmur untuk semua, dan tidak cuma urun angan, tapi turun tangan langsung untuk melakukan perubahan. Sebarkan rekaman ini kepada semua teman-teman, semua yang ada dalam jaring sosial media, semua tetangga, semua keluarga. Sampaikan, bila kita ingin Indonesia lebih adil makmur, kita harus lakukan perubahan. 14 Februari kita punya waktu 6 jam, jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Saat itu kita menentukan, bila kita menginginkan perubahan, pilih nomor, insya Allah perubahan akan terjadi depan kita. Tutup rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Nanti rekamannya disebar ya. Sebar ya. Bapak Ibu, saya mau cerita, kenapa pendidikan itu penting. Pendidikan itu membukakan kesempatan yang luar biasa. Hari ini saya berada di Selatri. Di Selatri ini tempat sahabat saya Pak Sudirman Said lahir dan dibesarkan. Betul? Beliau mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih banyak hal, berbuat begitu banyak untuk masyarakat. Kenapa? Karena dapat pendidikan. Di sini sekolah sampai SMA, teruskan ke STAN. Habis itu meneruskan ke Amerika. Habis itu punya berbagai macam aktivitas sosial, juga karirnya. Dan semua itu terjadi karena kemampuan ketemu dengan kesempatan. Di tempat ini banyak orang punya kemampuan. Saya menemukan di Indonesia banyak orang punya kemampuan, tapi tidak dapat. Nah, kesempatan itu dapatnya dari pendidikan. Karena itu pendidikan penting sekali. Dan pendidikan harus terjangkau oleh semua. Miris sekarang mendengar ada orang kuliah harus pinjam online untuk bayar SPP-nya. Betul tidak? Negara harus kembali hadir. Kami komitmen kembali hadir, membuat pendidikan kita bisa diakses oleh siapa saja, supaya anak-anak dari orang tua yang bukan siapa-siapa bisa menjadi seseorang di kemudian hari. Betul? Kita harus usahakan sama-sama. Siap bekerja bersama? Para relawan semua, mana suaranya relawan? Mana suara relawan? Relawan harus kompak dengan partai bekerjanya. Siap? Untuk memenangkan harus dapat suara yang banyak. Yang kedua, harus mengamankan suara. Jadi, dari hari ini 15 hari ke depan, semua menambah suara. Kalau hanya suara sendiri kurang. Tambah berapa? Bisa ngajak berapa orang? Berapa? 10, 20, 30, berapa? Berapa? Iya, sebanyak-banyaknya minimal berapa? 20, 100. Berapa?
100, yang mosok bisa 100. Bisa, Pak. Minimal 50, bisa tidak? Masing-masing cari minimal 5. Dan kalau ada yang di sebelah, maka katakan begini, dari dulu mendukung perubahan, yang mendukung konsisten, yang didukung pindah dari perubahan. Iya, betul. Iya, jadi yang pindah bukan pendukungnya, yang didukungnya yang Betul, Pak. dari perubahan jadi tidak perubahan lagi, betul tidak? Betul. Pendukungnya konsisten, pilih perubahan. Siap? Jangkau 50? Siap. Nah, ini semua dikerjakan harus bersama-sama. Karena itu saya ingin secara khusus menyampaikan terima kasih dan insya Allah semua koordinasi dengan Bapak Zubat yang tadi memberikan sambutan. Ketua TPD Kabupaten Brebes, tepuk tangan buat Pak Zubat. Dan juga saya ingin sampaikan di sini bekerja bersama selain eksekutif Kapten Timnas Pak Sudirman Said, juga hadir Ko-Kapten Timnas Bapak Jumhur Hidayat. Boleh berdiri Pak Jumhur. Lalu Ko-Kapten Timnas Amin Ibu Siti Nurmakesi hadir bersama kita. DPR RI anggota fraksi PKB Ibu Nur Nadifah, juga anggota DPR RI Bapak Fikri, dan ini caleg kita untuk DPR RI Ketua DPP Partai Nasdem Bapak Teguh Juwarno. Kenal nggak itu? Nasdem Bien Pan. Soalnya Pak Teguh mau konsisten perubahan. Jadi jangan dibilang Pak Teguh yang pergi. Ya. Ya. Juga hadir bersama kita yang kita hormati para kiai, para habaib, para alim ulama, wabil khusus Kiai Labib Sodik Suhaimi dari Bumi Ayu, juga Roy Surya PBNU Kiai Subhan Makmun. Nek kiai ora iso dipecat, Mas. Sing mecat kualat. Sing mecat kualat, wani mecat kiai. Oh, kualat gitu. Kualat. Apa kualat itu bahasa Indonesianya ya? Kualat, Pak. Ada yang tahu kualat bahasa Indonesianya apa? Hah? Karma, karma beda. Itu kiai udah dipecat, kiai tidak bisa dipecat. Nanti balik loh. Itu seperti begini, ada orang usaha kriminalisasi malah kena kriminal, betul ya? Juga yang saya hormati hadir bersama di sini Ketua DPD PKS Brebes, Ketua DPD Nasdem Brebes, dan seluruh jajaran partai pendukung termasuk Ketua Partai Umat. Mana Ketua Partai Umat di sini? Ya. Ibu Bapak semuanya, ini para relawan, simpatisan, petani, buruh, mama, milenial, dan seluruh masyarakat semua. Terakhir sebagai penutup, yang membuat acara ini sukses itu bukan yang pegang mikrofon di sini. Ya, memang saya pegang mikrofon, tapi yang membuat acara ini disebut sukses adalah orang-orang yang datang berkumpul di tempat ini, Bapak Ibu sekalian di sini. Coba bayangkan, mikrofonnya bagus, sound sistemnya bagus, panggungnya bagus, tapi lapangannya kosong. Apa itu? Iya,
Seperti yang di mana tuh? Betul tidak? Jadi yang disebut berhasil itu yang bukan yang pegang mikrofon. Bahkan yang acara ini saja, yang paling berkuasa ini bukan saya. Saya pegang mikrofon, yang paling berkuasa bukan saya. Yang paling berkuasa itu petugas sound system di belakang sana. Itu paling berkuasa. Kalau sama dia sound systemnya dimatikan, amplifier matikan, cetek, rampung, saya ngomong apapun juga nggak ada artinya. Itulah pekerjaan Pilpres besok. Ya memang yang berada di depan panggung saya dan Gus Muhaimin. Saya dan Gus Muhaimin yang harus debat. Saya harus berbicara dengan media, harus menyampaikan di berbagai tempat. Tapi keberhasilannya ditentukan oleh orang-orang yang tidak nampak di depan panggung. Itu yang menentukan keberhasilan. Seperti acara ini, yang menentukan adalah yang tidak nampak depan panggung. Itulah perjuangan kita. Siapa penentunya? Para relawan semuanya, para kader partai, para simpatisan, para pejuang. Itu yang menentukan keberhasilan. Siap berjuang 15 hari ke depan? Harus ngoyo, tinggal 2 minggu lagi. Hari Rabu 14 Februari kita jadikan hari perubahan Indonesia. Siap? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Nomornya berapa? Untuk apa? Namanya? Wakilnya? Partainya? Partainya Nasdem, PKB, PKS, Umat. Partainya? Nomornya? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Oh Ibu, tadi saya bilang di luar sana banyak yang menantang, banyak yang mencoba menghalangi. Apakah gentar? Apakah takut? Apakah mundur? Apakah belok? Kalau ada yang nawarin uang, apakah berubah? Nawarin sembako berubah? Itu sembako pakai uang rakyat, bukan uang pribadi. Itu dari rakyat untuk rakyat, bukan uang pribadi. Ada yang mau berubah kalau dikasih sembako? Kita maju terus ya. Maju terus ya. Yuk kita nyanyikan Maju Tak Gentar sama-sama ya. Sama-sama ya. Apal lagu Maju Tak Gentar? Apal ya. Bapak-bapak, para tokoh, para tamu kalau boleh maju ke depan bersama-sama di sini. Kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya. Sama-sama ya. Nyanyi disik. Nyanyi disik ya. Bener. Siap ya. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashlili zalimin bil zalimin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiri zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah orang-orang zalim disibukkan dengan orang zalim lainnya. Insyaallah kita jauhkan dari orang yang zalim. Insyaallah perjuangkan kita diberikan kemudahan, diantarkan kepada pintu-pintu kemenangan, mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, keluarga-keluarga yang sejahtera, keluarga yang makmur, yang anak-anaknya dapat pendidikan sampai tuntas, yang anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, dan orang tuanya menjadi orang tua yang di akhir hayatnya dirawat anak-anak qurrata ayun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.